dengan gadget. Nah, di sini kita tentunya diminta juga untuk menciptakan pembelajaran yang pakem, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan tentunya berpusat pada siswa ya Bapak Ibu. Jadi guru diminta sebagai fasilitator. Nah, untuk pembelajaran yang inovatif, saya yakin Bapak Ibu hebat yang ada di sini ya, guru-guru matematika ini sudah sangat sering menggunakan metode-metode ini. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita mengkolaborasikan model pembelajaran yang inovatif ini dengan menggunakan media. Nah, untuk medianya ini tentu saja media itu bisa kita buat sendiri ya Bapak Ibu. Entah itu Bapak Ibu bisa menggunakan Canva atau Bapak Ibu bisa menggunakan video-video pembelajaran dengan cara kita untuk mengerjakan latihan mandiri. Kalau tidak salah itu kan roadshow gitu kan, Dinas Pendidikan roadshow untuk melihat perkembangan dari penggunaan platform Merdeka Mengajar. Nah, karena sekarang memang diminta guru untuk menggunakan itu, terutama untuk kurikulum Merdeka. Nah, tapi bagaimana yang lainnya gitu kan, selain pelatihan mandiri, kita akan cek di sini ya. Jadi pembelajaran inovatif itu Bapak Ibu, kalau media itu ada 5 di sini. Ada media interaktif, multimedia interaktif. Kalau multimedia interaktif itu kayak mainan anak-anak kita. Jadi kalau dia tekan salah tuh ada ya benar gitu kan. Atau kalau salah silap misalnya biasa kan seperti itu ya. Kalau ada mainan anak-anak itu kan. Nah, kalau digital video ini juga udah sering. Kita bisa membuatnya sendiri ya. Nah, yang sekarang lagi trennya ini Bapak Ibu, trennya di masa-masa saat ini adalah augmented reality dan juga virtual reality. Jadi kedepannya medianya itu ke depan kita dapat kita temukan di platform Merdeka Mengajar untuk medianya. Kemudian yang lainnya tadi kita bisa di rumah belajar. Nah, untuk rumah belajar Bapak Ibu, ini rumah belajar, saya bukakan sedikit, saya kenalkan sedikit. Kita bisa masuk menggunakan, kalau dulu untuk masuk ke rumah belajar ini kita perlu buat akun. Kalau dulu itu menggunakan akun belajar Bapak Ibu tanpa perlu login lagi menggunakan akun rumah belajar. Ya. Nah, di sini apa saja yang ada di rumah belajar ini? Rumah belajar ini menyediakan media tadi Bapak Ibu. Ada sumber belajar. Sumber belajar ini yang sering saya gunakan karena di sekolah saya kadang tidak ada, sinyalnya itu pun harus dicari-cari gitu kan, menggunakan alat juga. Nah, jadi ini kita bisa unduh Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu tidak ada sinyalnya, tidak lengkap, nah ini bisa disarankan ke teman-teman kitanya untuk menggunakan Maya. Kemudian ada ini dari sumber belajar ya, kalau sumber belajar ini ada video-video, ada audio, ada web. Nah, kita bisa cek, kalau misalnya Bapak Ibu bisa cek ini, bisa cek nanti masing-masing ininya, masing-masing laptopnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi ini adalah misalnya matematika ya, Bapak Ibu mengajar apa gitu kan. Saya cari misalnya di sini materinya matematika, misalnya aljabar. Ya, saya juga sudah lupa dengan pelajaran matematika. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita cek satu, misalnya kita mau lihat. Jadi kita sebagai guru diuntungkan tidak perlu buat video lagi gitu kan. Kalau kita buat sih bisa, cuman itu tadi perlu waktu. Nah, jadi ini bisa kita putar langsung kalau di sekolahnya ada sinyal. Tapi kalau tidak ada sinyal kita bisa download Bapak Ibu. Ya, jadi kita tekan ini, download, kemudian simpan. Pasti dia tersimpan di komputer Bapak Ibu kan. Nah, jadi ini bisa kita putar di saat kita mengajar. Kalau di sekolahnya di daerah yang 3T atau di daerah yang tidak ada sinyal, ya. Nah, jadi ini bisa kita download. Ini sumber belajar. Kemudian ada lagi bank soal. Kalau guru matematika bisa memanfaatkan bank soal. Kalau lemanya nanti untuk guru IPA ya Bapak Ibu. Nah, ini ada bank soal. Sini kalau misalnya anak Bapak Ibu itu mau latihan AMBK kan ada numerasinya ya. Nah, bisa di sini ada jenjang per jenjang.
Ada untuk sekolah dasar, ada untuk SMA, SMP, kemudian sekolah kejuruan. Misalnya di kelas 7 mata pelajarannya ada nih mata pelajaran matematika misalnya. Nah, jadi ini bisa langsung. Tapi sayangnya ini dikerjakan menggunakan sinyal. Jadi untuk daerah yang tidak ada sinyal ini belum bisa digunakan. Nah, tadi ini fitur utama dari rumah belajar. Bapak Ibu bisa otak-atik nanti di laptopnya masing-masing atau di HP-nya, di gawainya masing-masing. Saya jelaskan sekilas saja karena materi kita lebih ke Google nanti. Nah, untuk fitur selanjutnya untuk rumah belajar ini Bapak Ibu ada fitur pendukung. Di sini ada peta budaya untuk guru IPS, ya. Kemudian karya bahasa dan sastra ini bisa digunakan oleh guru bahasa. Kemudian BSE, kalau misalnya kita mau download BSE bisa di sini lengkap. Ini untuk pengembangan keprofesian ini ya sama dengan si TKB ya Bapak Ibu, sama dengan si TKB. Kalau Bapak Ibu pengen ikut pelatihan, contohnya kayak pelatihan pembatik, itu bisa Bapak Ibu cek di sini. Kemudian ini ada wahana jelajah angkasa. Nah, yang saya biasa suka itu adalah augmented reality Bapak Ibu. Kemudian edugame juga. Nah, ini yang membuat siswa kita mereka menjadi tertarik, bisa dimanfaatkan tadi sumber belajar. Kemudian platform Merdeka Mengajar. Kalau PMM sudah sampai mana Bapak Ibu mengerjakan aksi nyatanya? Baik Bapak Ibu, untuk PMM selain pelatihan mandiri pernah dibuka nggak Bapak Ibu? Untuk apa lagi PMM yang biasa? Jadi kalau Bapak Ibu buka ini udah 10 topik dan nambah lagi gitu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk asesmen murid, tapi masih dalam tahap pengembangan. Cara menggunakannya ada yang sudah pernah menggunakan asesmen murid? Belum ya? Oke, kalau belum saya tutorialkan. Jadi ini, nah di sini Bapak Ibu bisa ini untuk numerasi ya. Soalnya contoh ini untuk guru matematika misalnya aljabar. Kita pilih aljabar, kebun, kan? Tapi kan WhatsApp yang lebih sering kita gunakan ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tak ada sinyal, kalau tak ada sinyal berarti di download, disimpan. Jadi saya ulang lagi, asesmen murid, numerasi ini kita kan ya. Kalau di sekolahnya tidak ada sinyal. Jadi ini untuk asesmen. Kemudian seperti yang sudah Ibu tadi manfaatkan, itu ada sumber belajarnya juga atau perangkatnya. Ya mungkin ada yang belum, saya ingatkan sedikit. Nah di sini ada perangkat ajar Bapak Ibu. Jadi di samping asesmen ini ada perangkat ajar. Nah di perangkat ajar ini kita bisa mendapatkan ide atau misalnya kita mau adaptasi gitu kan. Nah kita bisa ambil, bisa bentuknya modul atau dalam bentuk buku. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan HP-nya. Nah jadi misalnya ini saya pilih kelas 7 pelajaran matematika. Dengan karakteristik siswa Bapak Ibu, karakteristik materi dan cara Bapak Ibu mengajar misalnya katanya. Nah ini bisa diunduh. Nah, kalau itu tadi perangkat ajar, kita lanjut ke pelatihan mandiri. Kalau pelatihan mandiri saya yakin Bapak Ibu udah buka semua ya, karena kemarin sempat diwajibkan. Selain itu bukti karya. Nah kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran, Bapak Ibu bisa upload di bukti karya. Komunitas MGP Matematika, ini contoh praktik baik yang sudah saya lakukan di daerah 3T ya Bapak Ibu ya. Bentar kita
Jelas tentang, tidak ada suaranya kayaknya ya. Nah ini praktik baik yang sudah saya lakukan dalam upaya menggunakan portal rumah belajar dan juga PMM dalam pembelajaran. Nah, jadi ini sekolah saya Bapak Ibu. Kalau Pak Adi dia sering lewat karena lebih sempur, jadi tahu lebih lagi ekstrim lagi gitu kan. Jadi ini lokasi sekolahnya, ya jauh dari keramaian, bertapa di sana. Di sana juga tidak ada sinyal Bapak Ibu, tidak ada sinyal. Ada kalau dicari. Jadi kalau di sini menggunakan HP itu bisa di mana saja gitu kan. Nah kalau di sana kami mencari dulu gitu ya. Jadi ini penampakannya dari atas, kemudian ini sedikit. Nah jadi di sini biasa tempat saya nongkrongnya di pondok sinyal. Jadi di sini saya download itu Bapak Ibu, media itu. Ya. Jadi nongkrong di sini biasanya ditemani nyamuk. Nah jadi setelah di download media tadi saya tampilkan. Karena ini ya, karena ada listrik, pakai aki ini ya, panel. Jadi siswa bisa mengamati. Kalau di IPA itu banyak sekali video ya Bapak Ibu. Jadi kalau kami tidak menggunakannya juga ngantuk nanti siswa gitu kan. Nah jadi ini masuk Bapak Ibu, silakan. Itu memang perlu usaha yang lebih ya, karena banyaknya kekurangan tadi, tidak ada sinyal, kemudian tidak ada listrik gitu kan. Tapi tetap berupaya agar pembelajaran itu menarik, tentunya ya dengan segala keterbatasan itu tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa. Jadi mereka setelah menonton video, karena ini zat aditif pada makanan, saya membentuk mereka dalam kelompok, kemudian meminta mereka ini nyari sampah bekas, kaleng sarden, kaleng minuman, kemudian ada juga snack-snack gitu kan, untuk mengamati komposisi dari zat makanan yang ada pada tabel-tabel tadi, dari kemasan-kemasan tadi. Nah setelah itu mereka mempresentasikannya di depan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sekilas saja ya, karena ini sebenarnya juga adalah diseminasi sebagai saya kemarin ikut pembatik level 4 dan tugasnya itu berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah kemarin dari berapa, saya juga tidak tahu berapa banyak yang mendaftar, tapi di level itu ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah saya alhamdulillah sudah lolos sampai ke level 4 bersama 30 guru di Kalimantan Barat. Jadi sekarang bertugas sebagai sahabat rumah belajar yang diminta oleh Pusdatin untuk memberikan informasi kepada guru-guru tentang pemanfaatan portal rumah belajar ini Bapak Ibu. Jadi rumah belajar ini sebenarnya sudah 11 tahun. 11 tahun di berguna gitu kan. Tapi kita kan banyak yang kurang menggunakan, tidak segencar PMM ya, karena PMM kemarin banyak dipaksa gitu kan. Nah, tapi kalau dia tidak dipaksa, silahkan. Untuk medianya itu juga banyak Bapak Ibu, lebih banyak dibandingkan di PMM, karena PMM baru sih, dia saling mengisi gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Untuk diseminasinya hanya ini yang ingin saya sampaikan, karena ini bukan materi pokok sebenarnya, pengantar saja. Kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke Google Workspace for Education. Saya mencoba membuka di HP. Jadi pada dasarnya ini rumah belajar ini untuk kita menambah pengetahuan kita dalam hal mengajar dengan menggunakan media Jadi ini saya hanya sekedar minta penegasan atau bagaimana kawan-kawan mungkin seperti itu untuk platform rumah belajar ini. Kita tinggal membuka saja kan Bu, langsung ada gitu ya, tanpa menggunakan akun. Kan
ini langsung gitu Bu. Iya, iya, silakan. Makasih. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Menarik sekali karena Ibu langsung mencoba di HP tadi gitu kan, ya. Jadi saya belajar. Aman gak sih? Langsung ya. Aman. Nah, di sini kita bisa langsung bisa langsung pilih gitu kan. Nah, tapi Bu, kalau misalnya kita mau mendownload, nah ini jadi misalnya kita mau pilih nih sumber belajar. Kebetulan di HP di ini saya kan. Iya, sama. Nah, ini kan ada akun Bu. Ini ada Nursia ini kan, karena saya udah pernah masuk. Nah, kalau belum, jadi masuk dulu. Karena nanti kalau belum login itu bisa lihat, tapi tak bisa download. Nah, jadi cuma bisa melihat-lihatnya bisa, kan? Nah, tapi untuk mendownload maka di sini ada, akunnya ini. Akun belajar ya. Ya, langsung kalau akun belajar dulu. Kalau di HP-nya ada kan, langsung pilih akun belajar. Nah, bisa langsung masuk ya. Kalau dulu itu harus buat akun lagi gitu kan. Jadi karena kebanyakan akun kadang kita lupa password. Nah sekarang ini kuncinya satu, akun belajar. Menjawab ya Bu? Iya. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Penyimpanan berbasis cloud gitu kan. Jadi untuk akun belajar, sudah gunakan akun belajar semua Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah ya. Ini sudah digunakan semua. Jadi akunnya tidak lupa password lagi gitu kan. Karena kalau lupa password itu biasanya ada yang menghubungi saya kan, Bu tolong direset gitu kan ya. Terutama kalau yang lupa itu akun kepala sekolah. Kalau akun guru sih bisa direset admin kan, akun siswa juga. Nah sedikit pesan Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ada yang bertugas sebagai operator gitu kan. Persen penggunaan gurunya, kemudian berapa persen yang sudah mengaktifkan siswanya. Nah jadi kan saya nanti sekolah kita siswanya tak dapat lagi. Jadi itu. Nah untuk akun belajar ini Bapak Ibu ya, kelebihannya saya yakin juga Bapak Ibu udah tahu. Untuk drive-nya ini kapasitasnya sampai saat ini sih infonya masih unlimited ya, tanpa batas. Jadi silahkan menyimpan file Bapak Ibu ya, amankan di situ. Tapi ingat ada ketentuan. Yang pertama adalah tidak boleh file Bapak Ibu itu. Jadi yang suka itu misalnya film gitu kan. Nah kan mentang-mentang unlimited nanti film Korea semua disimpan di situ kan ya Ibu-ibu ya. Kemudian film-film apa gitu kan. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu karena dia ada hak ciptanya. Nah itu informasinya. Kemudian untuk Google Drive, saya yakin juga udah sering sekali, apalagi ini Bapak Ibu guru matematika ini pastinya sudah sering menggunakan ya. Untuk mengupload ya, jadi ini kalau untuk mengupload bisa pilih tanda plus. Di sini ada menguploadnya itu mengupload file atau mengupload folder. Upload file dan mengupload folder sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa saya lewat gitu. Sudah bisa ya. Kalau belum saya ini kan karena biar langsung saya jelaskan. Nah kemudian kalau sudah di sekolah Bapak Ibu sudah pakai folder bersama belum ya. Nah jadi ini kelebihan dari drive di akun pribadi ini yang Gmail ya Bapak Ibu ya. Kalau yang akun belajar ID ini dia yang sedikit premium di atas sedikit gitu kan. Karena sebenarnya ini berbayar ini. Kalau kita bayar ini belinya 1 tahun itu kurang lebih $10. Bayarnya per tahun kan lumayan ya, kita dikasih gratis. Sampai pensiun kan lumayan. Sampai pensiun. Nah, di sini ada drive bersama. Bapak Ibu bisa cek di drive Bapak Ibu, di situ ada folder bersama. Nah, untuk apa itu folder bersama? Itu bisa digunakan untuk satu sekolah, Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, kita mau persiapan akreditasi, ya, kita perlu berangkat, kan? Nah, di situ di folder bersama buat folder akreditasi SMP Negeri 3 Bengayang. Kemudian masukkan di situ, ya, masukkan pengelolanya siapa. Jadi cara membuat folder bersama itu, yang pertama
Ini ada drive bersama. Ini kan ada drive saya, folder bersamanya. Di sini karena kalau yang namanya bersama kan tidak boleh sendiri ya Bapak Ibu ya. Namanya juga bersama kan. Nah, jadi di situ kita undang kawan-kawan kita satu sekolah. Yang kan kita tahu tuh alamat email teman kita. Nah, misalnya di sini saya sebagai pembuat, berarti sebagai pengelola saya akan menambahkan anggota. Nah, tambahkan anggota Bapak Ibu, teman Bapak Ibu. Buat, misalnya ini ada teman saya, Bu Nur Elis gitu kan. Nah ini saya ajak kolaborasi misalnya. Kemudian saya tambah lagi misalnya teman saya yang lain gitu kan. Nah, misalnya saya undang kepala sekolah saya gitu ya. Jadi di sini nanti mereka akan mendapatkan pemberitahuan bahwa ada satu folder yang saya mengajak untuk bekerja sama. Nah, setelah itu Bapak Ibu tekan atau pilih pesan, pilih dia ini sebagai apa? Teman kita ini sebagai apa? Sebagai pengelola, sebagai penglihat saja kah? Gitu kan ya? Atau sebagai pengomentar? Atau sebagai teman kolaborasi, kolaborator, kontributor, atau pengelola konten. Kalau pengelola konten berarti dia lebih tinggi lagi ya, bisa menambahkan konten. Atau sebagai pengelola. Kalau pengelola biasanya jangan banyak-banyak, nanti berantakan gitu kan. Pengelolanya satu saja, jadi pengelola konten. Pengelola konten itu artinya tidak bisa menambahkan konten, tapi tidak bisa menghapus konten. Nah, nanti dikirim. Jadi di sini sudah ada 3 orang. Grup ini ada 3 orang. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada 10 guru ya silakan masukkan semua emailnya itu. Nah di sini Bapak Ibu bisa bekerja bersama-sama misalnya ya. Nah di sini apa yang mau kita buat? Misalnya saya mau buat kurikulum misalnya. Kurikulum SMP, edit sama-sama. Kemudian RPP misalnya, katakan RPP IPA, RPP MTK, RPP IPS gitu kan, import folder kan. Jadi nanti misalnya kalau nanti mau akreditasi sekolah, kita sudah punya administrasinya sudah bagus. Jadi tidak ada lagi istilah, gimana ya, RPP saya hilang gitu kan, udah aman. Nah, dan yang mengakses tidak hanya 1 orang, tapi semua guru bisa mengakses folder itu. Kan jadinya nggak cecer-cecer untuk dalam bentuk form atau dalam bentuk mau dicetak. Yang penting filenya sudah ada kan, kemudian kerjanya lebih mudah. Jadi ini gunanya Bapak Ibu folder bersama yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Kalau tadi itu drive sendiri, drive kita pribadi, kan ya udah katanya kan udah sering pakai. Nah, drive bersamanya dipakai juga ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu coba membuat satu folder di drive bersama Bapak Ibu, kemudian undang teman-teman Bapak Ibu. Silakan. Daripada nanti saya ngomong, nanti dia menguap kan, kalau langsung praktek kan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Belajarnya, kalau udah punya semua kan, nanti diundang. RPP bagi, ada yang bikin kelas 7, ada yang bikin kelas 8, ada yang bikin kelas 9, semester 1, semester 2, semester 1, semester 2, udah lengkap. Matematika sudah punya RPP lengkap. Kemudian soal juga gitu. Soalnya juga lengkap. Bisa nanti dirapikan administrasinya. Jadinya kalaupun nggak ketemu langsung kayak gini, bisa ngedit sama-sama. Ya, karena teknologi itu kan memudahkan. Coba.
Oh gitu ya. Oke. Ya. Jempol. Gimana caranya? Aku belajar gimana? Aku tak bisa siapa tu lah. Anjay, pengen boneka cantik. Try bersama ya. Nah itu bisa diterapkan nanti di sekolah Bapak Ibu. Silakan berkolaborasi. Silakan kita membuat folder soal misalnya kan, soal pas tahun ini kan. Nah silakan. Nanti ada guru matematika masuk di situ, guru IPA-nya, guru PPKN. Silakan. Jadi nanti gampang ulangan buka folder itu siapa? Misalnya karena kawan kita yang sakit atau kawan kita yang tidak hadir, kita sudah tahu ini soalnya udah buat kan. Oke, kita lanjut sekarang ke dok. Sekolah Bapak Ibu ada dapat buku. Kalau guru bahasa Inggris ada fitur terjemahan. Itu guru bahasa Inggris atau tugas bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau bikin tulisan, ya, kalau mau buka buku dokumen bisa dari drive-nya tadi. Bagi yang belum pernah bisa dari drive-nya tadi, mana drive. Kemudian pilih baru atau new, ya. Saya kasih step-nya. Jadi pilih Google Dokumen atau Google Doc. Nah, sangat familiar kalau kalau di Office ya. Kalau di Office ini kita biasa di Windows Office ini kita menyebutnya ini dengan Word, Microsoft Word. Microsoft ini dia namanya Word. Kalau di sini namanya Google Dokumen. Nah, Google Dokumen ini Bapak Ibu untuk fiturnya hampir sama. Ada jenis huruf, kemudian ukuran huruf, lalu menekankan ini, gitu ya, sama ya. Ini link, berikan link, icon link. Kalau di sini namanya hyperdoc. Ini rata kiri kanan, rata tengah sama. Ini untuk kategorinya.
MP, jadi nggak kasih nama ya, MTK. Nah di sini ini tiga ya, perhatikan tiganya. Di sini Bapak Ibu aturnya itu di kanan. Kalau untuk fitur tipe sudah pernah gunakan Bapak Ibu? Nah fitur tipe ini jadi Bapak Ibu pilih alat atau tools ya, alat atau tools di HP Bapak Ibu. Kemudian pilih dictate atau ini ya. Sinyal saya. Pilih 9, kemudian pilih Google Dokumen. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu pilih esai. Jangan pilih yang kosong. Kalau yang kosong nggak bisa ya. Ada beberapa kalau di bahasa Inggris bisa. Jadi Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia gimana? Kalau bahasa Indonesia pilih yang esai. Pilih yang esai. Dan pilih titik 9 tadi yang dekat dengan foto itu. Kemudian pilih Google Dokumen. Pilih esai. Tampilannya seperti ini. Kalau kita mengetik berarti kita kosongkan, Ctrl A kemudian hapus. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengetik dengan suara tadi itu bisa pilih yang pertama sambil diikuti boleh, kalau mau lihat dulu juga boleh. Pilih alat atau tools di laptop Bapak Ibu, alat atau tools, kemudian pilih fitur dictate ya, alat kemudian dictate. Sudah tampilannya sama dengan ini Bapak Ibu? Sudah sama? Sudah? Silahkan hidupkan mikrofonnya. Silahkan kita ini low ya, berarti hidupkan ya. Silakan kita bisa ngomong, kemudian dia akan ngetik. Ya, ini bahasa Indonesia dulu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Kita coba. Saya ulang lagi, alat, kemudian dictate, kemudian dihidupkan. Halo. Dekat ini kan. Ada minyak. Nah ini dia ngetik sendiri. Apa yang Bapak Ibu ucapkan dia akan keluar. Kalau mau ngetik soal, kalau soal bahasa Indonesia apa kita baca ada. Jadi kita tidak ngomong sini, aku lagi ngetik. Aku mau buat karya ini ya. Kalau mau bikin tulisan novel, gitu kan? Mau bikin apa dibaca-baca nanti ini, nanti dia akan ketik sendiri.